kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam
simfoni indah. Ajab, ajab Tuhan, ajab namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jangan
jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk men-sharingkan firman Tuhan. Topik kita adalah sekaranglah waktunya. Waktu untuk apa? Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian yang ada di Sema Adonai, para pemirsa yang berbahagia, ini adalah merupakan kesempatan yang indah untuk kita bersekutu, walau secara online, walau kita dipisahkan oleh tempat, tetapi di dalam Kristus kita tetap bisa bersatu. Kita bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, topik ini didasarkan kepada surat Roma pasal 13
ayat 11 sampai dengan 14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14 itu rupanya di PowerPoint salah ketik ya. Itu Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Nah, firman Tuhan ini, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perjabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Paulus berbicara tentang waktu. Di ayat yang ke-11 bagian A, Paulus berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Waktu sekarang, keadaannya sudah diketahui oleh jemaat dari jemaat Roma. Nah, apakah maksudnya yang dimaksudkan dengan keadaan waktu sekarang itu? Yang pertama, Paulus berbicara tentang keadaan yang tidak mudah. Ya. Paulus berbicara tentang keadaan yang tidak mudah. Waktu sekarang adalah waktu yang tidak mudah. Kita sedang hidup di sebuah masa yang sukar. Paulus ketika menuliskan pesan ini, dia sedang mempersiapkan jemaat untuk menghadapi kemungkinan, kalau bisa sih tidak terjadi. Tapi bila itu terjadi, maka jemaat harus siap, yaitu kemungkinan untuk mengalami aniaya. Sejak ungkapan waktu itu diucapkan oleh Paulus hampir 2000 tahun yang lalu, sebab surat Roma diperkirakan ditulis tahun 55 atau 56 Masehi, di zaman itu orang-orang Kristen yang berada di wilayah Kekaisaran Romawi terancam menghadapi aniaya. Kaisar Romawi Nero adalah kaisar yang gila. Hanya karena dia ingin menulis sebuah puisi tentang kota Roma dengan penjiwaan yang khusus, maka dia menyuruh orang untuk membakar kota Roma. Jadi sementara orang mulai membakar kota Roma, Kaisar Nero mengambil posisi supaya dia bisa menyaksikan kebakaran dari kota yang dia ciptakan itu, yang atas perintah dia. Lalu kemudian saat api menyala membakar rumah-rumah di daerah miskin di bagian kota itulah, Nero kemudian menumpahkan seluruh perasaannya menjadi sebuah puisi seperti yang dia inginkan. Dia tidak peduli terjadinya korban, dia nggak peduli itu menimbulkan penderitaan, kemiskinan yang lebih miskin lagi, orang-orang kehilangan rumahnya, ataupun orang-orang yang kehilangan nyawanya yang tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Nah, lalu kemudian beredar desas-desus, yaitu bahwa rahasia kebakaran ini disengaja itu mulai bocor. Orang mulai berbicara sana-sini, orang mulai berbisik-bisik, dan mereka meyakini lama-kelamaan bahwa kebakaran itu adalah sebuah kesengajaan. Nah, kemudian anggota dewan akan bersidang. Nah, Nero yang merasa bahwa perbuatannya suatu saat akan terungkap, dia merasa terancam. Lalu untuk menyelamatkan diri, dia memfitnah orang Kristen bahwa orang Kristenlah sebagai pelakunya. Orang Kristenlah yang membakar kota Roma. Sehingga kemudian terjadi penganiayaan yang besar-besaran terhadap orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen dicari, orang-orang Kristen dikejar, orang-orang Kristen ditangkap, dan di zaman Nero itulah
terjadi penganiayaan yang sangat masif, sangat luar biasa. Ya, ada yang dimasukkan ke arena, diadu dengan binatang buas, ada yang dijadikan obor hidup-hidup, ditusuk dengan bambu, lalu kemudian dibakar hidup-hidup. Ya, nah itu yang terjadi beberapa tahun setelah surat Roma ini dituliskan. Jadi itu terjadi setelah beberapa tahun surat Roma ini dituliskan. Nah, sebenarnya Paulus mencoba untuk mengantisipasi supaya aniaya itu tidak terjadi. Nah, itu sebabnya di ayat yang pertama dia berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian, saya merasa bahwa kita harus memberi sedikit perhatian lebih kepada ayat ini. Dan saya merasa bahwa banyak di antara kita yang belum memahami dengan pas bunyi ayat ini. Sehingga ayat ini kadang-kadang digunakan atau dikutip tidak dengan maksud yang sebenarnya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Apa yang dituliskan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama bagi saya itu sebagai upaya Paulus untuk mencoba menghindarkan orang Kristen dari aniaya yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi. Dia berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau orang Kristen menjadi warga yang manis, insya Allah pemerintah akan baik kepada orang Kristen. Nah, Paulus sangat berkepentingan tentu dengan hal ini. Coba bayangkan saja, bahwa dia dulu adalah penganiaya orang Kristen. Dan dengan mata kepala dia sendiri, dia melihat salah seorangnya adalah Stefanus dirajam dengan batu. Waktu itu, dia merasa bahwa apa yang diperbuatnya itu adalah sesuatu yang seharusnya setiap penderitaan dari orang Kristen itu dinikmatinya. Nah, kemudian dia menjadi seorang Kristen, bahkan dia menjadi seorang rasul. Dia menjadi seorang pemberita Injil. Dia pergi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, yang belum percaya kepada Kristus, memberitakan Injil kepada mereka, lalu kemudian menjadikan mereka orang yang percaya kepada Kristus, menjadikan mereka pengikut Kristus. Lalu orang-orang yang diselamatkan, orang-orang kudus itu, murid Kristus itu, orang-orang yang dikasihinya, hasil dari pelayanannya, lalu kemudian mengalami aniaya yang dia tahu persis seberapa kejamnya penganiayaan itu. Tentu saya percaya dia tidak ikhlas. Dengan sepenuh hati dia mencoba untuk menghindarkan. Maka dituliskanlah perintah itu, yaitu bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi, atas dasar motivasi seperti itulah Paulus menuliskan pesannya ini. Tetapi apa yang terjadi? Seperti yang tertulis di dalam sejarah, usaha Paulus itu tidak berhasil. Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Nero menganiaya orang Kristen bahkan secara besar-besaran. Kalau kita membaca sejarah penganiayaan orang Kristen di zaman Kaisar Nero itu merupakan salah satu penganiayaan yang paling kejam yang pernah ada di muka bumi ini. Kaisar Nero yang Paulus berkata kepada jemaat Roma, kita harus tunduk kepadanya, akhirnya memberi perintah supaya Paulus dipenggal kepalanya. Itu terjadi setelah 10 tahun Paulus menuliskan surat Roma ini. Dan bahkan bukan hanya Paulus, Rasul Petrus juga. Rasul Petrus kemudian ditangkap, disalibkan dengan kepala yang terbalik.
Jadi kalau kita membaca Roma pasal 13 ayat 1 bahwa kita harus takluk kepada pemerintah, mesti juga dimengerti apa yang mendorong Paulus untuk menuliskan pesan ini. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, lalu kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan orang Kristen agar tidak kritis kepada pemerintah. Kita harus mengerti sejarahnya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi keadaan waktu sekarang itu berbicara tentang akan datangnya masa yang sukar bagi orang percaya, yang pada waktu itu memang belum terjadi, tetapi tandanya sudah kelihatan. Eskalasinya semakin hari semakin naik, sampai kemudian akhirnya 10 tahun setelah Rasul Paulus menuliskan surat ini, itu menjadi sebuah kenyataan. Itu keadaan waktu yang dipahami oleh jemaat. Lalu kemudian yang kedua, keadaan waktu sekarang bukan hanya tentang aniaya, tetapi juga merupakan waktu di mana ada banyak godaan iman. Nah, jemaat juga harus mengerti ini. Roma adalah kota metropolis, pusat dunia pada zaman itu. Dan seperti pada semua kota modern di segala zaman, kehidupan dosa juga bertumbuh subur di sana. Kalau kita membaca buku sejarah kota Roma di abad-abad yang pertama, jika tentara Romawi sukses berperang, mereka berhasil menaklukkan sebuah wilayah ataupun kerajaan, maka akan diadakan sambutan yang besar, yang luar biasa, akan diadakan pesta pora berhari-hari untuk merayakannya. Dalam pesta itu, anggur dan minuman keras menjadi hidangan wajib. Dan kalau sudah mabuk, maka pesta perayaan kemenangan itu bisa berubah menjadi pesta seks. Mereka berdosa seakan-akan surga dan neraka tidak pernah ada. Mereka berdosa seakan-akan tidak ada lagi hari esok. Ya. Nah, sebagai kota metropolis, Roma juga memiliki kehidupan yang hedon. Ya, kehidupan yang hedon. Ukuran sukses adalah harta atau jabatan. Maka pesta-pesta mereka itu menjadi ajang untuk flexing, pamer kekayaan, pamer kemewahan, atau pamer naik pangkat, pamer jabatan. Gaya hidup seperti ini tentu mudah menggoda iman. Mengapa tidak? Sebab kita semua senang untuk dihormati, kita bahagia ketika kita dihargai. Nah, karena harga kehormatan, harga popularitas, harga puji-puja itu murah sekali, hanya seharga harta duniawi, maka uang berbicara. Maneto. Ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang ditendang. Nah, keadaan waktu sekarang yang seperti inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Tujuannya adalah supaya orang-orang Kristen tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan menjadi hedon. Jangan ikut-ikutan menjadi duniawi. Tidak ikut-ikutan menjadi matre. Ada uang aku bahagia, tak ada uang aku akan berlinangan air mata. Ada uang aku bersyukur kepada Tuhan, tak ada uang aku omel-omelan. Ada uang aku rajin bergereja, tak ada uang gereja dilupakan. Nah, tujuan Rasul Paulus mengingatkan ini adalah supaya orang Kristen tidak ikut-ikutan mengukur kesuksesan rohani dari banyaknya harta yang dimiliki. Makanya ada pameo yang berkata seperti ini, pendeta kalau kurus tidak diberkati. Tapi kalau pendeta gemuk, itu berarti dia kurang puasa. Nah, tetapi melihat bahwa teologi pesugihan tumbuh subur, diminati, disukai, bukankah itu menunjukkan bahwa ada orang-orang Kristen yang tidak tahan godaan? Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhannya. Ada hamba-hamba Tuhan yang tidak tahan dengan godaan, yang menjadikan
Bukan salib sebagai ukuran kerohanian, tetapi kekayaan, berkat materi, berkat duniawi, sehingga wajar kalau kita kadang-kadang mendengar cerita bahwa masing-masing hamba Tuhan tertentu berlomba-lomba untuk memiliki kekayaan yang tidak lagi miliaran, tetapi sudah mulai huruf T, triliunan. Nah, itu adalah keadaan waktu yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menjadi peringatan kewaspadaan bagi orang-orang Kristen. Hati-hati, keadaan waktu sekarang adalah merupakan waktu di mana godaan iman itu bertebaran di mana-mana. Kemudian yang ketiga, keadaan waktu sekarang yaitu sedang menuju kepada kesudahannya. Di ayat yang ke-12 bagian A dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Masih malam, ya maksudnya begini, telah hampir siang itu artinya belum siang. Masih malam, tetapi malam itu tidak akan berlangsung lama. Malam akan segera berganti dengan siang. Memang masih gelap, tapi sebentar lagi malam itu akan berakhir ketika hari berganti menjadi pagi. Nah, maksudnya apa? Jadi Rasul Paulus menggambarkan bahwa kehidupan ini seperti dunia malam. Semoga kita di sini tidak ada yang berpengalaman tentang dunia malam. Saya juga tidak terlalu tahu tentang dunia malam. Yang saya tahu, di dunia malam itu banyak dosa, banyak godaan. Nah, ungkapan ini saya harus kasih tahu ada disclaimer ya dari pernyataan saya ini. Itu tidak termasuk security yang tugas jaga malam ya. Security yang tugas jaga malam tidak boleh tidur, dia hidup sebagai orang malam pada saat dia bertugas jaga malam. Nah, dunia malam dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjadi gambaran dosa. Semua ada, semua dosa ada di situ. Ada alkohol, ada free sex, ada narkoba, dan entah apa lagi. Saya tidak tahu. Nah, teman-teman sekalian, dunia malam hanyalah menjadi sebuah gambaran saja. Tetapi sebenarnya bukan itu yang ditekankan di sini. Yang ditekankan adalah bahwa dunia ini, yang digambarkan sebagai dunia malam itu, akan segera berakhir. Orang yang hidup di dalam dosa, hidup seakan-akan hidupnya selama-lamanya, nggak mati-mati, tidak ingat hari depan, tidak ingat ujung dari umurnya, tidak ingat rumah masa depan yang terdiri dari 2 kali 1 meter itu, tidak ingat bahwa semua ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan tata pengadilan Allah, maka diperingatkanlah kebenaran ini. Dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Mari yuk kita melihat bahwa apa yang baru saja terjadi 2 tahun berturut-turut, yaitu pandemi COVID-19, hanyalah merupakan peringatan kecil saja dari Tuhan, bahwa sesuatu saat dunia memang akan berakhir. Karena dunia ini sebenarnya sedang menuju kesudahannya. Jadi, oleh sebab itu, mari ketika Tuhan menggunakan alam ini, atau apa sajalah, untuk mengingatkan kita mampu untuk menangkap pesan itu, bahwa dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Nah, atas keadaan waktu sekarang itulah, lalu Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihatnya di dalam nas yang tadi kita baca bersama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bangunlah. Bangunlah. Itu yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-11 berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari
tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Itu PowerPoint-nya salah, tertinggal berlangkah-langkah. Ya silahkan di sekali lagi. Ya, itu dia. Saya ulangi sekali lagi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah bangunlah. Ayat 11 berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, telah tiba saatnya bagi kita untuk bangun dari tidur. Nah, orang Kristen tidak boleh tidur melulu secara rohani. Setelah hura-hura Natal, lalu ada tahun baru yang penuh dengan gegap gempita, lalu kemudian tidur dan bangunnya nanti waktu Paskah. Setelah Paskah tidur lagi, bangun-bangun waktu Natal. Nah, jangan seperti itu, tapi lumayan banyak juga orang Kristen yang seperti itu. Nah, kalau kita tidur melulu, artinya kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah bertekad untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kita tidak pernah bertekad untuk bertumbuh secara rohani dengan mempraktekkan firman Tuhan, dengan mempraktekkan iman yang kita miliki untuk kehidupan yang kita jalani. Teman-teman sekalian, kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang kuat. Kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang kuat, maka kita akan kalah. Menghadapi masalah, kita kalah. Menghadapi cobaan hidup, kita mengeluh. Menghadapi jalan buntu, kita putus asa, lalu kemudian mencari jalan pintas. Nah, oleh sebab itu, sekarang adalah waktunya untuk bangkit. Kekristenan harus dijalani dengan serius. Kita tidak boleh sama dari tahun ke tahun, kita harus bertumbuh. Nah, ketidaktahuan itu harus kita batasi. Ya, ketidaktahuan itu harus kita batasi. Kalau selama ini kita menjadi orang Kristen, banyak yang kita tidak tahu tentang Tuhan, tentang janji-janji Tuhan, atau tentang doktrin dasar kekristenan. Ya oke lah, tapi ketidaktahuan itu harus dibatasi. Ya. Ketidakmampuan kita untuk taat juga harus dibatasi. Ketidakmampuan kita misalnya untuk bersyukur atas perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini juga harus dibatasi. Kekalahan kita terhadap godaan-godaan juga harus dibatasi. Kalau tahun ini masih banyak yang kita tidak tahu, batasi hanya tahun ini saja. Tahun depan, pengetahuan kita tentang iman, tentang firman Tuhan, tentang janji-janji Tuhan harus bertambah. Ya harus bertambah. Kalau misalnya kita masih belum rajin, belum bisa setia kepada Tuhan, atau kita belum bisa sabar, kalau kena kesentuh sedikit kita menjadi marah, kita tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, ketidakbisaan itu juga harus kita batasi. Jangan kita biarkan tahun demi tahun sama saja seperti itu. Cukuplah tahun ini saja. Kalau sampai hari ini kita masih belum bisa menjadi orang yang sabar, tahun depan kita harus menjadi orang yang bisa lebih sabar. Atau tahun depan kita harus bisa menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Tuhan, walaupun hal-hal buruk Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, kita harus menjadi orang Kristen yang bangkit. Maka nasihatnya adalah bangunlah, bangkitlah. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita harus siap. Sekarang adalah waktunya untuk kita bersiap-siap.
Di ayat 12 dan 13 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Paulus memberitahukan supaya kita harus siap. Kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita harus menanggalkan pesta pora, kemabukan. Kita harus menanggalkan percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Semoga di sini tidak ada yang suka mabuk, atau kecanduan pornografi, atau masih suka emosi, berantem. Kita juga tidak boleh jelesan menjadi orang suka iri. Maka bertekadlah untuk mulai berubah. Bertekadlah untuk menjadi orang yang berbeda. Jadi, kalau lingkungan kita, teman-teman kita suka ngiri, ambillah keputusan untuk kita nganan, jangan ikut-ikutan ngiri. Ya, karena kita harus menjadi orang Kristen yang siap. Nah, mengapa kita harus siap? Begini, iblis tidak suka kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, iblis selalu tidak suka kalau kita dekat dengan Tuhan. Dia akan terus menyerang kita supaya kita menjadi jauh dari Tuhan. Ya, itu sebabnya mengapa kita harus siap. Mengapa kita harus waspada. Nah, bagaimana iblis menyerang kita? Biasanya yang dia lakukan dengan memberi masalah, dengan memberikan ujian atau cobaan. Supaya kita mengalami kepahitan dalam hidup ini, lalu kemudian kita mulai jauh dari Tuhan. Nah, seandainya itu berhasil, maka tujuan iblis berhasil. Tetapi kalau seandainya itu tidak berhasil, maka iblis akan menyerang kita dengan ujian. Supaya kita menjadi sombong, supaya kita menjadi besar kepala, sampai-sampai helm yang tadinya muat akhirnya menjadi tidak muat karena kita besar kepala. Makanya ada Pameo yang berkata seperti ini, kalau iblis gagal membuat kita menjadi orang jahat, maka dia akan membuat kita merasa bahwa kitalah orang yang paling baik atau paling benar di dunia, sehingga semua orang lain salah, sehingga semua orang lain nggak benar, sehingga semua orang lain nggak akan pernah masuk surga, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, hidup ini adalah peperangan, maka kita harus siap untuk berperang. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara kita untuk berperang? Rasul Paulus mengatakan, kenakan perlengkapan senjata terang. Kalau kita membaca ayat 8, ayat 9, dan ayat yang ke-10, maka yang dimaksud dengan perlengkapan senjata terang itu adalah kasih. Jadi kita didorong untuk terus berbuat baik kepada semua orang. Jadi senjata terang adalah senjata kebaikan kita. Artinya adalah begini, kita dinasihati untuk teruslah berbuat baik sampai orang yang mengira kita jahat berubah pikirannya dan juga berubah sikapnya tentang kita. Karena kita terus berbuat baik. Kita dinasihati untuk teruslah berbuat baik sampai orang yang membenci kita tidak lagi bisa membenci kita. Orang Kristen seharusnya memiliki prinsip seperti ini. Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 sahabat itu masih kurang. Jadi teman-teman sekalian, nasihatnya adalah jangan berantem melulu. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, seperti yang pernah ditunjukkan dalam video-video di YouTube atau di mana itu, yang satu orang Kristen menyerang orang Kristen lain,
hanya karena perbedaan-perbedaan yang belum tentu kedua-duanya mengerti bedanya yang sejati ada di mana. Ya ingat, kalau iblis gagal membuat kita jahat, dia akan membuat kita merasa bahwa kitalah yang paling benar di dunia. Lalu kita memusuhi semua orang, termasuk saudara seiman kita. Jadi kenakanlah senjata terang, yaitu kasih. Maka belajarlah dalam hidup ini untuk mengasihi, belajarlah untuk mengampuni. Jangan memelihara perkelahian atau konflik atau permusuhan. Belajarlah untuk melupakan apa yang jahat yang diperbuat oleh orang lain kepada kita. Sebab setiap waktu kita harus siap. Siap secara iman dan juga siap secara rohani. Lalu kemudian yang ketiga, itu adalah nasihat yang terakhir. Teman-teman sekalian, fokus. Sekarang adalah waktunya untuk kita fokus. Lihat ayat yang ke-14 berkata apa? Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, frase yang terakhir itu yang saya maksudkan. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang fokus. Artinya, jangan ada sesuatu apapun yang bisa mengalihkan kita dari fokus kita untuk Tuhan. Teman-teman sekalian, kita harus fokus. Ikut Tuhan harus fokus. Kalau kita mau tumbuh menjadi orang Kristen yang berbuah, menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin baik, yang semakin hari semakin memiliki karakter Kristus, maka kita harus fokus. Mengapa? Sebab apapun yang baik yang kita kerjakan, itu harus kita kerjakan dengan fokus. Nah, fokus adalah kunci keberhasilan di dalam mengikut Tuhan. Beberapa orang bahkan yang mengerti kekuatan fokus itu menjadikan fokus sebagai kunci kesuksesan mereka. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya suka main bola di kampung, dengan teman-teman, dengan tetangga-tetangga, saya main bola. Kadang-kadang lupa waktu, lalu kemudian saya pulang ke rumah, dan ibu sudah menunggu, dan berkata, "Le, kalau kamu main bola terus, nanti gedemu kamu jadi apa?" Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi seorang Messi tetap fokus. Cristiano Ronaldo tetap fokus. Fokus main bola. Kalau kita bertanya, mengapa Messi bisa menjadi hebat di dalam berkarir sebagai pemain bola? Ya karena fokus. Kalau kita bertanya, mengapa Cristiano Ronaldo fokus main bola? Karena matematika susah, karena fisika susah, karena kimia susah. Main bola lebih menyenangkan, main bola lebih mudah. Kalau tidak percaya, coba. Kalau Bapak Ibu punya anak, suruh mereka belajar matematika, mengerjakan PR soal matematika. Setelah itu, lalu perbandingkan dengan suruh dia main bola. Lebih susah mana? Lebih susah matematika bukan? Bola itu sesuatu yang sederhana. Tetapi ketika itu difokusi, apa yang terjadi? Baru-baru ini kita mendengar berita yang fantastis ketika Cristiano Ronaldo yang tugasnya menendang bola digaji 3 triliun lebih di klub bola Arab Saudi. Nah, itu gajinya lebih besar daripada menjadi seorang insinyur, menjadi seorang pembuat pesawat terbang, atau membangun jembatan ataupun gedung-gedung yang tinggi. Gajinya lebih besar daripada Panglima ABRI, lebih besar daripada Kapolri. Menendang bola karena fokus, Cristiano Ronaldo akhirnya digaji 3 triliun lebih
itu lebih besar daripada gaji presiden. Saya mau katakan bahwa fokus menciptakan keajaiban. Fokus adalah kekuatan, fokus adalah sebuah kunci sukses. Begitu juga kalau kita mengikut Tuhan dengan fokus, maka kita akan bertumbuh. Kita akan menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi semakin bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita mau melakukan itu semua? Kapan kita mau bangun kembali, bangkit kembali? Kapan kita mau mengikut Tuhan lebih serius lagi? Kapan kita mau mempersiapkan diri apapun yang terjadi di dalam hidup ini, siap untuk menghadapi apa saja, siap untuk menghadapi tantangan, siap untuk menghadapi peperangan, siap untuk menghadapi serangan iblis, dan kita menjadi orang yang fokus dengan apa yang kita kerjakan atau yang Tuhan percayakan kepada kita. Kapan kita mau memulainya? Nah, teman-teman sekalian, jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, atau jangan tunggu tahun depan. Ingatkah kita akan lagu yang sangat memberkati kita semua? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan pernah disia-siakan. Besok, puji syukur kalau kita masih membuka nafas, membuka mata dan kita bernafas. Haleluya. Saya punya teman-teman yang jauh umurnya di bawah saya, dipanggil Tuhan dalam umur 38 tahun, ada yang dipanggil Tuhan dalam umur 40-an, bahkan ada yang lebih muda daripada itu. Jadi jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, jangan juga tunggu tahun depan. Sekaranglah waktunya untuk kita bangun, sekaranglah waktunya untuk kita sekarang serius mengikut Tuhan, sekaranglah waktunya untuk kita membangun diri, menjadi orang yang siap menghadapi apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sekaranglah waktu untuk kita memutuskan, saya harus fokus mengikut Tuhan. Teman-teman sekalian, semoga pesan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan mendengar pesan ini ya Tuhan. Sebab waktu sekarang ini keadaannya tidak mudah. Ada banyak godaan yang dapat membawa kami terlena ataupun terlupa dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Gerakkan hati kami untuk menghargai setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap tarikan nafas yang Tuhan berikan kepada kami adalah sesuatu yang berharga di dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semua yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini diberikan kearifan untuk bangun dari ketertiduran kami secara rohani selama ini. Ampuni kami bila ada di antara kami abai terhadap perkara-perkara rohani, terhadap kehidupan rohani kami, hubungan kami dengan Tuhan yang kami abaikan. Sekarang Tuhan, kami mau bangun. Kami mau bangun, kami mau bangkit, kami mau bersungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Kami mau serius untuk ikut Engkau. Ya Tuhan, anugerahi kami untuk menjadi orang Kristen yang siap menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Sehingga bila terjadi serangan iblis, bila terjadi pencobaan datang, kami siap untuk menghadapinya. Dan tolong kami untuk sekarang ini mengambil sebuah keputusan, inilah saatnya untuk saya fokus mengikut Tuhan, fokus melayani Tuhan, fokus bertumbuh, fokus mengembangkan diri kami, fokus supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami yang sekarang hari ini, biarlah berbeda esok hari,
Kami yang berbeda esok hari, biarlah semakin berbeda lagi di keesokan harinya. Karena Tuhan membawa kami semakin mengenal Engkau, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin matang, dan itu dimulai dari sekaranglah waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Terima kasih Pak Pendeta Setio Nugroho yang sudah membagikan firman pada malam ini. Sekaranglah waktunya untuk kita berubah, kita naik next level kehidupan kita, kerohanian kita, dan biarlah kita siap, kita bangun, kita bersiap-siap, kita fokus agar kita jangan tertinggal. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Kinar, doa pemerintah dan gereja. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami bersama dengan keluarga Sema Adonai boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Pada malam hari ini kami berterima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan untuk sekaranglah waktunya, seperti kami diingatkan untuk senantiasa waspada di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk tidak tertidur, tetapi kami diingatkan untuk selalu terbangun, dalam arti bahwa kami harus senantiasa merenungkan firman-Mu siang dan malam, mencari kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mengenal akan iman kekristenan kami, sehingga kami benar-benar mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai pertanggungjawaban iman kami kepada sesama kami. Kami bersyukur diingatkan pada malam hari ini, dan biarlah melalui firman yang kami dengarkan pada malam hari ini, kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh melakukannya dan menaruhnya di dalam pikiran, hati, dan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, pada malam hari ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, baik itu Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, juga para kabinet yang membantu pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin ini. Engkau taruh hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami ini, sehingga bapak-bapak yang berada di garda depan di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami ini benar-benar melakukan amanah apa yang sudah dipercayakan kepada mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah melalui mereka kehendak Tuhan terjadi atas bangsa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih setiap pembangunan yang boleh dicapai oleh bangsa kami, dan kami memohon apa yang belum dicapai, apa yang belum terlaksana, kami mohon berkat-Mu, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu, agar setiap rencana rancangan yang baik bermanfaat bagi bangsa dan negara kami benar-benar segera terrealisasi. Kami berdoa untuk pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 Tuhan,
Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan persiapan kepada bangsa dan negara kami ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada tahun 2024 nanti kami memperoleh pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu, pemimpin yang takut kepadamu dan melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk perkembangan kehidupan gereja yang ada di negara kami dan juga yang ada di negara-negara lain. Karena pada saat ini kekristenan menghadapi tantangan yang berat ketika di negara-negara barat pendeta harus mengikuti aturan yang itu adalah menentang kehendak-Mu ketika harus menerima LGBT. Tuhan, kiranya Engkau berkarya untuk para orang-orang percaya yang ada di negara-negara yang mengalami masa-masa sulit ini. Dan kami diingatkan bahwa masa-masa sulit ini juga terjadi pada masa kekristenan di abad-abad pertama. Seperti halnya yang kami terima pengajaran pada malam hari ini, bahwa rasul-rasul-Mu juga mengalami masa-masa yang berat, dan apa yang terjadi saat ini tidaklah seberat ketika apa yang dihadapi oleh rasul-rasul-Mu, sehingga Tuhan, kami mohon kekuatan dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga menghadapi segala sesuatu yang terjadi saat ini, kami tetap berpegang pada iman kami dan tetap menaruh rasa takut dan hormat kepadamu, sehingga kami boleh menjalankan, mengimani iman kekristenan kami, berpegang teguh pada janji-Mu, pada karya keselamatan-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang sebagian juga mengalami masa-masa sulit ketika kami tidak diizinkan beribadah di dalam gedung gereja. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan Tuhan mengingatkan kepada masyarakat dan bangsa kami untuk menyadari bahwa apa yang terjadi, apa yang ada di Indonesia ini, ada banyak suku, ada banyak agama, dan biarlah kami boleh senantiasa bertoleransi satu sama lain, menghormati satu sama lain. Dan kami sebagai orang Kristen, Tuhan, biarlah kami boleh menyatakan iman kami dan kasih kami seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami memberikan kasih kepada sesama kami. Tuhan, Engkau berkati setiap pendeta, setiap penginjil, setiap pengajar, guru-guru agama di berbagai tempat. Kiranya Engkau memakai mereka untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah melalui mereka banyak orang boleh menerima kebenaran firman-Mu dan boleh menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan jasmani mereka, kiranya Tuhan yang akan mencukupkan dan memberikan pemenuhan dalam kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan dan Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk Sema Adonai yang saat ini senantiasa memberikan pengajaran dan pendalaman firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati para pengurus yang mengelola Sema Adonai ini. Engkau berkati satu persatu, Engkau berkati kehidupan mereka sehari-hari, Engkau berkati anak, istri, keluarga mereka, Engkau berkati pekerjaan
dan usaha dan pelayanan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk channel-channel Jemaat Adonai yang merilai, yang ikut melive-kan setiap kegiatan Jemaat Adonai ini. Kiranya Tuhan memakai channel-channel ini sebagai tangan panjang-Mu untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pengajar yang ada di Jemaat Adonai ini yang telah memberikan waktu, pikiran, dan pelayanan mereka untuk Jemaat Adonai ini. Kiranya Tuhan memberkati para pengajar-pengajar kami ini satu persatu. Teristimewa pada malam hari ini kepada Bapak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH yang telah memberikan firman, menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, juga kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan yang senantiasa mendampingi dan ikut memberikan pelayanan secara penuh untuk Jemaat Adonai ini. Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak istri, pelayanan, pekerjaan, dan setiap usaha bapak-bapak kami ini. Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam tangan-Mu, di dalam kasih-Mu, Persembahan dalam nama dapat Tuhan kami Yesus diberikan Kristus, melalui Juru Selamat kami yang Bank hidup. BCA Haleluya. dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX JXXXXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh, 20.000 menjadi 20.007. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih Bu Aling. Kini tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita mendengar pujian Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya.
sebab Engkau iman besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Amin. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mendapat doa berkat, doa blessing Tuhan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Daniel Palungan Demin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami sungguh berterima kasih pada malam ini karena kami boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami diingatkan kembali oleh firman-Mu supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada sekarang ini, tetapi kami pergunakan sebaik mungkin untuk dapat mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa supaya firman-Mu yang sudah kami dengar itu boleh termeterai dalam hati kami, agar dimanapun kami berada nanti ya Tuhan, kami jadikan senantiasa sebagai pedoman dan tuntunan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Pak Nugroho yang sudah menyampaikannya ya Bapa, kiranya Tuhan juga terus memberkati, supaya dimanapun dia berada, selalu menyadarkan dan meyakinkan orang bahwa ini adalah waktunya untuk kami menerima Yesus, mempersiapkan diri menjelang kedatangannya yang kedua kali. Sementara kami akan mengakhiri ibadah ini Bapa, kami mohon tangan Tuhan yang kuat juga akan selalu menyertai melindungi kami, supaya dimanapun kami berada, kami akan selalu dalam lindungan dan pemberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami pada malam ini, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara yang kekasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami tutup ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman. Pak Setio, terima kasih pelayanannya pada malam ini, Tuhan berkati. Oke. Terima kasih Pak Daniel Palungan. Sama-sama Ibu. Iya, dengan berakhirnya doa blessing ini, berakhir ibadah online kita pada malam ini, kami mengajak saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus untuk minggu depan bergabung bersama kita serta membawa rekan-rekan yang lain yang membutuhkan pelayanan ibadah online pada jam yang sama, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat,
dan saudara-saudariku bisa juga bergabung dengan bersama kami renungan pagi Sema Adonai dari Senin sampai Sabtu. Demikian pada malam ini dari Sema Adonai. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.